Mantap. Akhirnya tanggal gajian juga nih. Cek saldo dulu ah. Ya, masih kosong lagi. Waduh, saldo gue masih segini-segini aja nih. Belum masuk gajinya. Duh, gue telepon dulu ah finance-nya. Gak diangkat lagi. Kenapa sibuk ya? Duh, gimana nih? Pada kenapa sih? Tenang aja. Gajian hari ini kok, nggak usah pusing. Halo workers, perkenalkan nama saya Tuti Lawati. Pekerjaan saya saat ini sebagai admin finance di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Saya bekerja di bagian admin finance ini selama 5 tahun. Kenapa saya memilih pekerjaan ini? Yaitu salah satu passion saya di bidang administrasi dan juga background pendidikan saya itu. Job desk sebagai admin finance diantaranya, pertama, itu mengolah data pegawai atau master data karyawan. Yang kedua, itu menginput absensi karyawan dan lembur. Yang ketiga, menginput join date dan end kontrak karyawan. Yang keempat, itu menginput karyawan baru dan karyawan resign. Setelah itu, membuat laporan bulanan terkait basic salary dan tunjangan-tunjangannya. Yang pertama dilakukan yaitu absen. Yang kedua, menyiapkan perangkat kerja seperti laptop. Setelah itu, kita cek email. Setelah email kita cek mana yang urgent, mana yang tidak, masih bisa kita kerjakan. Setelah itu, baru kita mempersiapkan data dan menginput data. Pada saat mendekati penggajian, kita akan mengupdate lagi data karyawan. Apakah itu ada karyawan yang new hire, apakah itu ada yang resign, dan nomor rekening yang belum update, kita update di data. Biasanya, masalah yang dihadapi pada admin finance itu pada saat perusahaan meminta data dengan waktu yang singkat. Cara menyelesaikannya itu kita harus memilih prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Komplain yang paling berat itu pada saat penggajian. Karyawan belum terima gajian. Padahal itu masih pagi. Mereka itu suka WA ke aku gitu kan. Tenang aja kok, pasti akan kita proses. Kita tuh nggak pernah telat ya untuk urusan menggaji karyawan karena kita udah punya sistem sendiri. Jadi pada saat kita submit data kita ke payroll atau ke finance, itu akan dilakukan proses transfer di semua rekening yang udah terdaftar di data karyawan kita. Tanggung jawab yang paling berat itu pada saat menyesuaikan data. Kita harus compare dulu ya dengan sumber data seperti buku tabungan, apakah itu dia benar. Jika itu udah sesuai, itu kita submit langsung ke master data karyawan. Sampai saat ini kita belum pernah melakukan salah transfer ya, karena kita sebelumnya itu kita udah memastikan nomor rekening yang kita catat atau kita input di sistem. Yang pertama itu bisa mengoperasikan komputer. Yang kedua bisa mengoperasikan atau mengerti formula Excel yang baik. Yang ketiga itu harus teliti. Untuk menunjang karir sebagai admin finance itu pertama meningkatkan kinerjanya, itu berkomunikasi yang baik, bekerja sama dengan tim yang baik, harus solid, terus juga harus bisa memanage waktu yang baik juga, beserta harus teliti dan secara detail. So far sih saya menikmatin pekerjaan ini di bidang administrasi finance. Benefit yang kita dapatkan itu gaji pokok sesuai dengan UMR, terus overtime sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Terus kita juga dapat BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan. Menurut aku sih itu worth it sih. Pokoknya jadi admin itu menyenangkan, dan juga kita bisa menambah ilmu kita, passion kita di bagian administrasi. Dan juga buat teman-teman yang ingin mencoba menjadi admin finance ini, aku rekomendasikan. Sekali lagi nih, Workerspedia selalu mengingatkan kamu untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Workerspedia supaya kamu selalu update tentang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @workerspedia dan Facebook kita di @workerspedia juga ya. Oke, sampai bertemu di konten Workerspedia selanjutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya pencari kerja.